Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang tiba di waktu pagi, dan alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah, kita telah tiba di waktu pagi, di waktu subuh. Kita baru saja melaksanakan salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang tiba di waktu pagi, ia merasakan keamanan, tidak ada gangguan. Kita meninggalkan keluarga kita di rumah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian kita melaksanakan salat, kita berangkat ke masjid, kita merasakan keamanan. Setelah salat kita mendengarkan pengajian, kita tidak khawatir akan keluarga kita di rumah. Begitu pula kita tidak khawatirkan keselamatan diri kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Mengapa saya katakan demikian? Nikmat itu baru terasa ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita membandingkan dengan sebahagian saudara-saudara kita yang diharamkan dari nikmat itu. Coba kita lihat misalnya saudara-saudara kita yang ada di Uyghur, yang ada di Cina sana. Mereka berada dalam penjara raksasa. Mereka tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipaksa untuk murtad dari agamanya. Jika tidak, mereka disiksa, bahkan telah banyak yang menjadi korban dan dibunuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Dan tidaklah mereka itu menjadi bulan-bulanan, dan tidaklah mereka dibenci oleh musuh-musuh Allah hanya disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga misalnya kondisi dan keadaan yang ada di Gaza, Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Burma, dan di sebahagian belahan bumi ini. Kondisi dan keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, kehormatan mereka terancam, harta mereka dirampas, keluarga mereka bahkan dibunuhi di hadapan mata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah memberikan keamanan. Allah memberikan kepada kita ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, jika nikmat itu kita rasakan, maka syukuri dengan beribadah, dan semakin kita meningkatkan ketaatan kepada Allah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah rabb hadzal bait, pemilik rumah tua ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan kepada mereka makanan sehingga mereka tidak merasakan kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut, sebagaimana yang kita rasakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa yang tiba di waktu pagi, aminan fi sirbi, yang merasakan keamanan baik pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, mu'afan fi jasadi, yang merasakan tubuhnya sehat walafiat. Tidak mungkin kita bisa ke masjid kalau kita sakit. Dan salah satu di antara uzur seseorang bisa tidak menghadiri salat berjamaah adalah ketika dia sakit. Kalaupun saya dengar ada yang batuk-batuk, ada yang flu-flu ringan, ya itu dianggap bukan sakit insyaallah. Ya. Tidak ada sakit yang berarti yang menimpa kita.
Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Coba kita jalan-jalan ke rumah sakit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, dan kita diperintahkan untuk selalu menziarahi orang sakit. Kata Nabi, siapa yang menziarahi orang yang sakit di waktu pagi, maka sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya sampai masuk waktu petang. Dan siapa yang menziarahi orang sakit di waktu petang, maka sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ini keutamaan menjenguk orang sakit. Kita datang, kita melihat kondisi dan keadaannya. Kalau ada hadiah atau bingkisan, kita bawakan. Jika tidak ada, juga tidak mengapa. Kita pergi untuk mendoakan saudara kita, kita menghibur dia, kita meletakkan tangan kita di tempat yang ia rasa sakit, kemudian kita membaca Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sampai selesai, dibaca berulang-ulang, kemudian kita tiupkan. Dan semua ini bisa kita lakukan, tidak terkhusus untuk para peruqyah. Ini adab menjenguk orang sakit, dan saya yakin kita semua hafal surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, obati dia. Bukan cuma dokter yang kita harapkan, bahkan ini obat yang paling mujarab, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian kita menghiburnya, jangan menakut-nakutinya, jangan kemudian mentang-mentang di tetangga rumah kita kemarin meninggal penyakitnya sama, kemudian kita bilang ini sama penyakitnya tetangga saya. Bagaimana kondisinya Pak Ustaz? Ditaksiami kemarin. Ya, tidak boleh kita menakut-nakuti seperti itu. Ya, makanya di antara kode etik para dokter itu, mungkin di sini ada dokter atau ya berprofesi di dunia medis, itu kan tidak boleh menyampaikan jenis penyakit kepada pasien kalau dikhawatirkan bisa menjadi shock atau menjadi runtuh mentalnya. Kepada keluarganya mungkin, biasanya keluarganya dipanggil khusus, ya, diberitahu ya, bahwasanya ini penyakitnya agak parah, tapi jangan diberitahu. Ya, biasanya dokter berkata seperti ini. Kalau kita bertanya apa pantangannya dok, dokter mengatakan tidak ada sih, makan semua. Itu sudah pertanda itu, kalau disuruh makan semua, ya berarti tidak lama itu, ya kasih semua yang dia mau kok dong. Itu permintaan terakhirnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini ada pelajaran, ingat, hati-hati, jangan tertipu kalau Allah memberikan kepada kita semua yang kita mau. Apalagi kalau kita larut dalam maksiat, jauh dari Allah, dan dikasih terus oleh Allah, nikmat oleh Allah, jangan-jangan kita kondisinya seperti orang ini, ya, dikasih terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita man an'ama Allahu 'alaihi 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat ada orang yang terus diberi nikmat oleh Allah, padahal dia rajin bermaksiat, maka ketahuilah ini adalah istidraj, tipuan untuknya. Ya, diulur-ulur, akhirnya kemudian ketika hukuman tiba, azab mendatanginya, dia kemudian tidak mampu untuk menolaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kembalilah kepada Tuhan kalian, wa anibu ila rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab baghtah, yang datangnya secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Terkadang Allah memberi tangguh kepada orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat maksiat, namun ketika diambil oleh Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Sampai ketika mereka lupa dengan peringatan kami, kata Allah, kami bukakan kepadanya seluruh pintu-pintu dunia.
sampai ketika dia diambil oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadi, ia merasakan tubuhnya sehat walafiat. Dan termasuk juga di antara adab menjenguk orang sakit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai tambahan faidah, kata para ulama kita, jangan berlama-lama berada di tempat itu. Termasuk juga lihat jam besuk. Termasuk juga kalau perlu beritahu dulu sebelumnya. Ya, karena biasanya pasien itu butuh istirahat. Ya, jangan kita berlama-lama kemudian tanya kronologisnya dari A sampai Z. Ya, bagaimana ini penyakit kita ini sebenarnya, ini apa sebenarnya rinciannya, coba kita cerita. Ya, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Jadi sekadarnya saja, kecuali kata para ulama, kalau kita melihat bahwasanya keberadaan kita di situ membahagiakan dia. Biasakan kalau kita sudah mau pulang, dia pegang tangan kita, sebentar tidak pulang, duduk maki dulu. Ya, bahagia kan kurasa kalau ada di sini. Ya, itu boleh, tinggal. Tapi kalau misalnya sudah jam tidur, kemudian sudah ada isyarat dari keluarganya juga tidak enak, langsung disuruh pulang. Ya, misalkan pasien bertanya, "Nah, apa kita sini?" Motor, "Oh ya, hati-hati kalau pulang nanti." Nah, itu kan sudah isyarat itu. "Oh iya, nanti saya hati-hati insyaallah." Baru duduk cerita terus. Ya, tidak boleh begitu. Sama juga kalau kita bertamu ke rumahnya orang. Ya, pertama ada adabnya. Kalau misalnya kita minta izin, ketuk-ketuk pintu, kemudian sampai 3 kali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak ada jawaban, atau yang punya rumah mengatakan, "Tabe, kami belum bisa dan tidak siap menerima tamu sekarang," silahkan pulang. Jangan merasa berat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u." Jika yang punya rumah bilang silahkan datang pada kesempatan berikutnya, maka pulang dulu, nanti baru datang. Jangan kemudian kita tersinggung. Kita ini masalahnya baperan, sedikit-sedikit baper. Ya, mungkin sebentar dia tulis di statusnya bilang, "Ya, bagaimana itu kurang ajarnya, masa kita datang ditolak." Tidak boleh begitu. Itu haknya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tiba di waktu pagi, dia merasakan tubuhnya sehat walafiat, kemudian dia merasakan keamanan, tubuhnya sehat walafiat. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, ada makanan yang bisa ia nikmati hari itu. Coba lihat ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nabi mengatakan indahu qutu yaumihi, ada makanan yang bisa ia konsumsi hari itu. Nabi tidak mengatakan ada cadangan makanan yang ia simpan untuk hari esok. Dan saya yakin hampir semua kita yang hadir di tempat ini itu sudah memiliki cadangan makanan untuk beberapa hari ke depan, minimal mentahnya. Ya, dalam bentuk uang misalnya, di rekeningnya. Terima gaji di awal bulan, dia sudah prediksi ini cukup untuk 1 bulan. Mahasiswa juga kalau mendapatkan kiriman dari orang tuanya, walaupun terkadang terlambat, ya, makanya mahasiswa itu katanya, ya, wallahu a'lam, tapi betul juga, ya, awal bulan itu ya makannya coto, konro, palu basah, ya. Kemudian tengah bulan ya, apalagi akhir-akhir bulan, Indomie rasa coto, rasa kaldu, dan seterusnya. Ya, bahkan ada mahasiswa uangnya tinggal 500, di akhir bulan terlambat datang kiriman, mau beli coto tidak cukup, Indomie juga tidak cukup. Apa yang dibeli? Ya, ini pengalaman. Ya, akhirnya yang dia beli adalah Promah, obat sakit mah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi tidak mengatakan ada makanan yang ia simpan untuk hari esok, karena untuk hari esok belum tentu milik kita. Nasi saja yang sudah ada di tangan kita, siap kita suapkan ke mulut, itu biasa jatuh. Ternyata rezekinya kucing yang menunggu di bawah meja. Ya. Dan Allah menegaskan di akhir surah Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Dialah Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang maha tahu janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Baru-baru ini
Ada teman saya Bapak Ibu, anaknya perempuan semua, perempuan, dan dia mau anak laki-laki. Setelah di USG oleh dokter, dia dikasih kabar gembira, kali ini anak tak laki-laki. Baru melahirkan beberapa hari yang lalu, ternyata nongol perempuan. Ya, subhanallah. Jadi kita cuma bisa memprediksi, ya. Kita cuma bisa memprediksi, tapi Allah yang Maha tahu. Secanggih apapun, ada namanya 3D, ada namanya 4D, ya, alatnya yang canggih bisa melihat dari setiap sudut, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi Allah yang Maha tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tak satu pun jiwa yang tahu apa rezeki yang sudah disiapkan untuknya untuk hari esok. Uang yang ada di rekening kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belum tentu milik kita. Makanya salah seorang ahli hikmah mengatakan, basyiril aghniya biwarithin aw hariq. Beri kabar gembira kepada orang-orang kaya, para miliarder itu dengan dua hal. Kalau bukan ahli waris, kebakaran. Kalau hartanya tidak jatuh dan tidak dimakan api, ditenggelamkan oleh air atau diguncang gempa bumi misalnya, maka akan jatuh ke ahli warisnya. Ya, mungkin akan dipertengkarkan setelahnya, kemudian disengketakan di pengadilan, kemudian saling membelakangi, saling baku bombek di antara saudara, ya, karena harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi SAW mengatakan indahu qutu yaumi, ada makanan yang bisa ia nikmati hari itu. Alhamdulillah, dan saya yakin kita semua sudah siap makanan kita hari ini. Mungkin ada rata-rata di antara kita kalau pulang ke rumah, kopi sudah terhidang, Masya Allah sudah ada pisang goreng, ada yang sarapan nasi kuning, ada yang jalan kote. Ya ikhwah-ikhwah para bikers ini setelah ini mungkin ada destinasi berikutnya ke warkop tertentu, betul atau tidak? Kok nggak ajak-ajak? Ya misalnya, Masya Allah. Ya, dan ingat semua ini adalah nikmat dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh setiap nikmat yang kalian rasakan akan ditanya di hari kemudian. Ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan bersama dengan para sahabat, dan ternyata hidangannya hanya kurma dan air zam-zam. Kurma dan air zam-zam. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sahabat sampai heran dan bertanya, "Anus'alu 'anil aswadain?" Ya Rasulullah, sampai al-aswadain juga kami ditanya. Al-aswadain itu artinya kurma dan air zam-zam. Al-aswad artinya hitam. Karena kurma Madinah itu warnanya hitam. Ya, dan kita tahu ada yang disebut kurma Nabi, kurma ajwa. Masya Allah, baru-baru kita bilang rezeki yang menunggu ini sudah masuk ini. Ya, konsumsinya. Apa itu, Dek? Kopi. Teh. Masya Allah, sudah ada teh. Ada kuenya juga. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Nasi kuning ada? Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan rezeki itu dua. Ya, rezeki yang mendatangi Anda dan rezeki yang Anda datangi. Ya, kalau ini apa ini? Mendatangi rezeki atau didatangi rezeki? Dua-duanya. Ya, kita yang datang dan dia juga mendatangi kita. Allahu Akbar. Baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua nikmat ini akan ditanya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi di antara hamba-hambanya. Makanya bukanlah ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah banyak sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bukan itu yang menjadi standar kemuliaan. Ya. Kalau kita sebut namanya Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal? Siapa dia? Terkenal orangnya. Tapi hati-hati, tidak semua yang terkenal itu baik. Contohnya Abu Lahab. Bahkan setiap salat, ya ada orang yang langganannya tabbat yada abi lahab wa tabb, rakaat pertama, kemudian yang kedua qul huwallahu ahad, berdampingan memang. Tabbat yada abi lahab. Ya, Abu Lahab di zamannya terkenal pemuka kaum
kaya raya, tinggi pangkatnya, tapi di mana tempatnya? Finnar, di dalam neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat kepadanya dan untuknya sedikit pun harta yang ia miliki dan apa yang dia dapatkan. Sedikit pun tidak bermanfaat harta yang ia miliki. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita sebut Bilal ibn Rabah, siapa Bilal? Muazzinnya Nabi SAW, mantan budak, orang yang berkulit hitam dari negeri Habasyah, yang pernah disiksa oleh majikan yang bernama Umayyah, diseret di tengah padang pasir, ditindih dengan batu yang sangat besar di tengah terik matahari demi mempertahankan akidahnya, dijual dengan harga yang murah, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun Nabi suatu hari pernah berkata, "Ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sampai saya telah mendengarkan suara terompah kakimu di dalam syurga?" Bilal ibn Rabah, mantan budak, tidak terkenal, namun subhanallah, karena dia dekat dengan Allah, tempatnya fil jannah. Ya, jadi sekali lagi, ukuran kemuliaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bukan dengan banyaknya harta, tingginya pangkat dan jabatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya, dari tangan kirinya, dia kemudian berkata, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduhai, saya tidak mau melihat catatan amalan saya. Biasakan begitu. Kalau penerimaan rapor, kita tahu bahwasanya kita rasib, kita tahu bahwasanya pasti rapor kita kali ini kembali kebakaran, ya, disebut namanya fulan. Ya, kemudian kita naik menerima rapor, kemudian ditutup langsung dikasih masuk ke tas. Ya. Saya ingat waktu masih mahasiswa dulu di Setiba, biasanya pengumuman hasil ujian itu ditempel di waktu dini hari. Nah, saya biasa lihat ada ikhwah yang ngintip-ngintip, ya ngintip-ngintip. Begitu petugas menempelkan hasil ujian, dia yang pertama datang, dia coret namanya. Ya, sebelum dilihat oleh orang lain. Ya karena terbakar nilainya. Ya padahal dia tahu di situ, biar kau coret. Ya, tapi dia malu. Ini kondisi di hari kiamat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, andaikan saya tidak menerima kitab saya ini. Ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia berkata, "Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Ternyata harta yang saya kumpulkan dulu tidak bermanfaat sedikit pun. Yang dia keluar di waktu subuh, kembali larut malam, banting tulang cari nafkah, bahkan mungkin sampai dia menghalalkan segala macam cara. Kemudian prinsipnya adalah time is money, waktu adalah uang. Subhanallah, di hari kiamat, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pangkat, kekuasaan, jabatan yang kita lihat hari ini dipertengkarkan, diperebutkan, saling mencekal, saling menjatuhkan, saling menghujat. Yang kemarin berteman, sekarang musuhan. Yang kemarin musuhan, sekarang berteman. Makanya dikatakan tidak ada yang namanya sahabat sejati dalam perebutan kekuasaan. Yang ada itu adalah apa? Kepentingan yang sejati. Ya, illa man rahimallah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukan dilihat dari banyak sedikitnya bagian yang ia dapatkan dari rezeki, mansib, kedudukan, pangkat dan jabatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Coba perhatikan ayat ini, tadabburi dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, adapun manusia ketika dia diuji oleh Allah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Dia dimuliakan dengan harta, dengan kedudukan. Ingat,
sebelumnya Allah mengatakan ibtalahu, ini ujian dari Allah. Harta itu ujian. Sebagaimana musibah adalah ujian, nikmat juga adalah ujian. Ya, bahkan salah seorang sahabat pernah mengatakan, kunna btulina bil faqr fasabarna. Dulu kami bersama dengan Nabi diuji dengan kemiskinan dan kefakiran, kami bisa bersabar. Hari ini kita diuji dengan keluasan, kelapangan dan kekayaan, fama sabarna alaih, dan kita tidak mampu bersabar atasnya. Fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Dia diberikan nikmat, fayaqulu, kemudian dia berkata, Rabbi akramani, Tuhanku memuliakan aku. Sebaliknya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika manusia diuji dan disempitkan rezekinya, ya, qadara artinya disempitkan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yang membentangkan rezeki bagi sebagian hambanya, wa yaqdiru, dan menyempitkan bagi sebagian yang lain. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, saya dihinakan oleh Allah. Apa salahku? Rajin mak salat, rajin tomak puasa, kenapa rezeki saya pas-pasan seperti ini? Itu fulan tidak pernah salat, tidak pernah injak masjid, tapi masya Allah sukses terus usahanya. Bahkan ada non muslim bagiannya lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelahnya Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Bukan itu ukurannya memang. Ya. Bukan itu ukurannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada orang yang kaya raya, masya Allah, namun dia tidak mengenal Tuhannya, tidak pernah injak masjid, maka pada hakikatnya dia orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya harta, istilah kita taliwa-liwa. Ya, dia sampai tidak tahu mau dikemanakan hartanya. Mungkin untuk 7 turunannya juga sudah dia siapkan, ya. Dan di antara contoh yang sering saya angkat, ada orang yang kaya raya di Al-Khalij, ya, di Timur Tengah, yang bernama kalau tidak salah Ibnu Talal. Ini orang yang kaya raya. Kalau sekarang ini menduduki peringkat pertama jet pribadi yang paling mewah, yang paling mahal yang ia miliki. Ya, saya tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang dengan pergolakan yang ada di Timur Tengah. Tapi dia pernah diwawancarai, ya, namanya wartawan, ya, dia bertanya hal-hal yang sifatnya pribadi, ya. Dia diwawancarai seperti ini, berapa sebenarnya jumlah kekayaan Anda? Ya, berapa jumlah kekayaan Anda? Totalnya berapa? Ya. Apa jawabannya? Anda mau mengetahui jumlah kekayaan saya sebelum Anda bertanya atau setelah Anda bertanya? Apa maksudnya ini? Pertanda dalam hitungan detik, bahkan kurang dari 1 detik, itu uang terus mengalir ke rekeningnya. Sehingga saldo dan jumlah kekayaannya sebelum wartawan ini bertanya dan interval waktu sampai wartawan ini selesai bertanya itu sudah berubah. Ya, jadi dia bertanya, kau mau tahu jumlah kekayaan saya sebelum kau bertanya atau setelah kau bertanya? Ya, kalau kita ditanya kira-kira apa jawaban kita? Ya, subhanallah. Tapi sayang yang dia biayai itu, ya mestinya kan dia biayai pembangunan masjid, begitu pula dakwah. Tapi ya yang dia biayai seperti apa? Lomba lari unta, kemudian sepak bola, konser-konser yang begitu, ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, ni'mal malus salih fir rajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik. Ya. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik. Karena kalau harta itu jatuh di tangan orang yang baik, maka peruntukannya untuk yang baik-baik. Ya. Tapi kalau harta jatuh di tangan orang yang buruk, maka peruntukannya juga untuk yang buruk-buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki nikmat ini, keamanan, kesehatan, kemudian makanan yang bisa ia makan dan konsumsi hari itu, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka sungguh seakan dunia beserta isinya telah dibentangkan untuknya. Allahu Akbar. Mengapa saya angkat hadis ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian?
agar kemudian saya mengajak kita ini memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan nikmatnya kepada kalian zahir dan batin. Yang zahir bisa kita lihat seperti contoh yang saya sebutkan tadi, keamanan, kemudian makanan, kemudian kesehatan yang kita rasakan, kemudian keluarga. Begitu pula silahkan kita hitung satu demi satu yang mana kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Yang wajib bagi kita adalah mensyukurinya. Terkadang ada orang yang mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Makanya ada salah seorang pemuda yang pernah datang kepada Al-Hasanul Basri dengan keluhan yang seperti itu. Dia berkata, Allah tidak adil. Allah mengharamkan saya dari berbagai macam nikmat. Akhirnya beliau memanggil anak muda itu, sini, mendekat sini. Kemudian ditanya, kau punya dua biji mata? Dia mengatakan, betul. Ya, beliau berkata, andaikan saya memberikan kepadamu beribu-ribu dinar, atau mungkin bahasa kita sekarang, andaikan saya kasih kau uang 1 miliar, saya minta 1 biji matamu, atau 2 miliar untuk 2 biji matamu, apakah kau mau? Mau tidak? Mau? Saya kasih ke 1 miliar, minta ke 1 mata tak. Mau ke? Tidak mau. Baik. Yang lain, saya kasih antum 10 miliar, minta ke lidata. Mau? Tidak mau. Ya, betapa banyak orang yang bisa yang tidak mampu berbicara. Baik, aku kasih 500 juta. Minta ke kita 1. Mau? Tidak mau. Subhanallah. Belum yang lain, belum tangan. Subhanallah. Belum akal. Coba lihat betapa banyak orang yang tidak waras, ya, yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa kita ini, alhamdulillah. Ya, makanya orang gila, orang yang tidak waras itu ghair mukallaf, jatuh darinya kewajiban, ya, kewajiban syariat. Kalau kewajiban memilih, wallahu a'lam, ya, kewajiban syariat jatuh darinya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bermiliar-miliar, ya bahkan triliunan mungkin ada pada tubuh kita. Ada orang yang berobat sampai ke Singapura hanya disebabkan karena tidak bisa buang air kecil. Ya, makanya salah seorang ulama yang bernama Imam As-Sammak, ya, pernah masuk menemui Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid salah seorang khalifah, katakanlah presiden di zamannya. Ya, dia bertanya kepada sang khalifah, wahai sang khalifah ini memberikan hidangan yang istimewa, yang lezat, dipersilahkan. Tapi sebelum itu imam ini bertanya kepadanya, ya, wahai sang khalifah, andaikan diharamkan dari Anda untuk minum seteguk air kecuali dengan membelinya, ya, misalkan Anda kehausan, ya, dan tidak ada air kecuali 1 gelas ini, dan ini harus dibeli. Berapa kira-kira harga yang Anda bisa berikan untuk segelas air ini? Kalau tidak ada misalnya air yang lain, ya, dia sudah kehausan, sudah hampir mati, dia kemudian berkata, saya akan membelinya walaupun dengan separuh kekuasaanku. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, baik, kalau air itu sudah masuk dan tidak bisa keluar, berapa kira-kira harga yang Anda berikan agar air itu bisa keluar dari tubuh Anda? Coba bayangkan kalau air tidak bisa keluar dari tubuh kita, kencing menetes saja, ya subhanallah, sakitnya luar biasa. Apalagi orang yang tidak bisa kencing, tidak bisa buang air. Dia kemudian berkata, saya akan membelinya lagi walaupun dengan separuh kekuasaanku yang lain. Akhirnya beliau berkata, subhanallah, ternyata seluruh kekuasaan yang kau miliki itu tidak lebih dari masuk keluarnya segelas air. Allahu Akbar. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum oksigen yang kita hirup. Berapa harga tabung oksigen di rumah sakit? 1 tabung. Berapa harganya? Siapa yang tahu di sini? Hah? Ya, pokoknya mahal lah, ya. Itu dibeli. Tapi sekarang kita menghirup dengan gratis. Masya Allah, ya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bernafas, jantung kita masih berdetak. Ya, kemudian peredaran darah kita subhanallah komplit sekali tubuh kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan yang lebih dari semua itu, nikmat yang sifatnya zahir adalah nikmat yang sifatnya batin. Terutama hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang duduk bermajlis baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Di sana masih banyak saudara-saudara kita hadahumullah masih terbuai dalam mimpi-mimpinya, dalam tidurnya yang lelap, tidurnya yang nyenyak. Subhanallah, belum salat subuh sampai sekarang. Kita ini alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat subuh, salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang dengannya kita diberikan kemuliaan di hari kiamat untuk mampu berjumpa dengan Allah secara langsung. Allah berfirman di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana, barang siapa yang yarju, mengharapkan apa? Liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Saya tanya antum, rindu berjumpa dengan Allah? Ya. Saya tanya Ki, rindu Ki berjumpa dengan Imam Masjidil Haram? Rindu? Rindu Ki berjumpa dengan sedikit. Baik, kalau saja kita rindu berjumpa dengan imamnya Masjidil Haram, imamnya Masjid Nabawi, Ustadz Fulan, ya padahal dia adalah manusia biasa seperti kita, cuma diberikan keutamaan oleh Allah. Lalu bagaimana kerinduan kita untuk berjumpa dengan yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang mencurahkan berbagai macam nikmat. Makanya Allah mengatakan, siapa yang rindu berjumpa denganku, faman kana yarju liqa'a rabbih, apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah, perbanyaklah dia mengerjakan amalan saleh. Dan syarat yang lebih penting dari kesemuanya itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Jaga akidah, jaga tauhid. Idza sa'alta fas'alillah, kalau berdoa minta hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta pertolongan mintalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan di antara amalan yang dengannya Allah memuliakan seorang hamba untuk berjumpa dengannya di hari kemudian, apa yang kita lakukan sekarang ini? Salat subuh secara berjamaah. Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabat di malam bulan purnama, kemudian beliau berkata, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, setiap di antara kalian akan melihat Tuhannya di hari kemudian. Adapun di dunia kan tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, ketika Nabi Musa telah tiba di tempat yang mana Allah memerintahkan dia untuk miqat, di tempat itu berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakallamahu rabbuh, Allah kemudian berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini di antara kemuliaan Nabi Musa alaihi salam, Allah berbicara langsung dengannya di balik hijab tentunya. Dan tentunya kalau kita sudah mendengar suara, kita rindu melihat orangnya. Nabi Musa alaihi salam mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala alladzi yaliqu bi jalalihi. Akhirnya berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong izinkan aku untuk melihatmu secara langsung. Saya sudah mendengar suaramu, tapi saya tidak melihatmu ya Rabb. Izinkan aku untuk melihatmu. Namun apa kata Allah? Innaka lan tarani. Wahai Musa, kau tidak mampu melihat saya. Lan taran. Lan itu dalam bahasa Arab artinya untuk selamanya. Beda kalau kata lam. Ya, kalau saya misalnya mengatakan lam asyrab, saya belum minum. Belum berarti saya akan minum. Itu kalau lam. Tapi kalau saya mengatakan ini lan asyrab, saya selamanya tidak akan minum ini. Kenapa Ustaz? Mestinya kan kopi. Ya, contoh-contoh. Ada nanti. Ya, contoh-contoh. Tapi tadi saya sudah minum. Ya. Innaka lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kalau kau memaksa wahai Musa untuk melihatku, ya, saya akan menampakkan diri pada gunung yang kokoh di dekatmu. Di dekatnya Nabi Musa ada gunung yang kokoh. Tentu gunung itu lebih kokoh dari penciptaan manusia. Ya, saya akan menampakkan diri pada gunung itu sedikit.
Fa in istaqarra makanahu, kalau dia masih bisa berdiri kokoh menjulang tinggi seperti itu, fasaufa tarani, kau juga sudah mampu melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaa fa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menyingkap hijabnya pada gunung itu, ja'alahu dakkaa, gunung itu hancur berantakan. Fa kharra Musa sa'iqa, melihat pemandangan itu Musa jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaq, ketika dia sadar, baru dia berkata, inni tubtu ilaik, ya Allah saya bertaubat, minta maaf kepadamu ya Allah. Ini di dunia. Nabi saja dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika ditanya beliau kembali, hal ra'aita rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda ya Rasulullah? Beliau berkata, nurun anna arah, ada hijab cahaya yang menghalangi pandangan saya. Ya, ini di dunia. Tapi di hari kemudian Allah memuliakan kita untuk melihatnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Apa lanjutan ayatnya dalam surah Al-Qiyamah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandangnya dan melihatnya. Lilladzina ahsanul husna, orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan al-husna. Apa yang dimaksud dengan al-husna? Al-jannah. Lilladzina ahsanul husna, dia akan mendapatkan al-husna. Cuma itu lanjutan ayatnya, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan yang lain. Nabi menafsirkan ziyadah, tambahan itu adalah ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan kalian akan melihat wajah Tuhan kalian. Adapun orang kafir, kasihan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh pandangan ya mereka dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu terhalangi. Mereka tidak mampu memandang Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan mereka memandang wajah Allah, orang kafir juga tetapi dibalas dengan pandangan kemurkaan kepadanya. Ya, bukan pandangan keridhaan. Ya, kita kalau misalnya datang ke sekolah, kita tahu kita punya salah kemarin, kita bolos. Ini dulu, saya tidak tahu sekarang. Dulu kalau kita bolos takut sekali sama guru besoknya. Sekarang ini bolosnya sopan. Ya dulu kita manjat, sekarang lewat pintu gerbang. Ya, baru takut guru juga menindaki. Ya, sekarang ini zaman lapor melapor. Ya dicubit sedikit saja, cek. Dilapor ke polisi, ditangkap gurunya. La haula wala quwata illa billah. Dulu kita Masya Allah, kalau kita dicubit, lapor ke orang tua ditambahi. Betul atau tidak? Ya, sekarang tidak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya makanya saya biasa juga kita dilema di markas Imam Malik, pondok pesantren penghafalan Al-Quran. Ya, tapi memang kita sudah pesan-pesan sama pembina, bilang kalau kalian sudah tidak mampu menghadapi, lapor. Nanti kita sampaikan ke orang tuanya. Ya, kalau sudah dikasih peringatan, apa boleh buat? Ya, kita berusaha mengarahkannya. Kalau tidak, ya apa boleh buat, kita keluarkan. Karena kita tidak bisa sekarang misalnya ya mencubit sedikit saja atau dipukul dan seterusnya. Padahal bukan dipukulan yang menyakitkan. Kalau saya Bapak Ibu, saya pernah melihat di Sudan masih berlaku. Ya, di tempat saya menghafal Al-Quran yang disebut dengan khalwah, ada santri ya yang dipukul sama syekh. Bayangkan 3 hari 3 malam tidak bisa berdiri. Tapi sekarang penghafal Al-Quran, qiraat, ya itu barakahnya pukulan guru-guru kita dulu. Saya juga saya alhamdulillah tidak terlalu banyak saya dipukul tuh. Dan saya ingat dulu pernah satu kelas dihukum semua dikasih berdiri kecuali saya. Ya alhamdulillah, karena waktu itu saya ketua kelas. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum alla tughlaba alaihi salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu menjaga dengan baik untuk melaksanakan salat sebelum matahari terbit. Salat apa itu? Salat subuh. Ya. Dan sebelum matahari terbenam, salat apa? Asar. Maka lakukanlah. Makanya saya salut dengan para anak muda ini, para syabab, Masya Allah. Ya, ini adalah tanda-tanda kemenangan kaum muslimin insyaallah. Ya, salah seorang Yahud ketika dia membaca hadis Nabi bahwasanya di akhir zaman
Ya, ketika orang Yahudi itu bersembunyi di balik sebuah batu, batu itu akan berbicara dan berkata, ya Muslim, hada Yahudiyun wara'i, ta'al faqtulhu. Wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakang saya, datanglah bunuh dia. Dia kemudian berkata, itu belum terjadi sekarang. Ketika ditanya kapan terjadi, dia mengatakan ketika jumlah yang menghadiri salat subuh sudah sebanyak jumlah yang menghadiri salat Jumat. Allahu Akbar. Dan ini sudah terbukti. Ya, para pemuda, para syabab, ta'awun, ada namanya pejuang-pejuang subuh ini, ya, yang berkeliling dari masjid ke masjid. Makanya antum ajak sebanyak-banyaknya para syabab, para pemuda kembali ke masjid. Inilah sumber ketenangan kita. Ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa' wa yudhkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Para lelaki-lelaki pilihan yang tidak dilalaikan oleh niaga, perdagangannya, bisnis dan dunianya untuk senantiasa menginjakkan kaki di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqamahan.